kepada Ibu dosen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian opini publik pada modul 2. Nama saya Catherine Garcia dengan nomor NIM 0419329889 pada tanggal 25 November 2022. Pengertian opini publik adalah pendapat umum yang diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Yang pertama ada pengertian opini. Kata opinion sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan. Dalam Kamus Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English yang disusun oleh A.S. Hornby, pengertian opini yang berarti belief of judgment not founded on complete knowledge, yang berarti dalam bahasa Indonesianya kepercayaan atau keyakinan pendapat yang diperoleh sebagai pengetahuan yang tidak lengkap. Dan views belief of a group, yang berarti dalam bahasa Indonesianya pandangan kepercayaan dari kelompok. Yang kedua ada pengertian publik. Sebelum membahas tentang pengertian publik, terlebih dahulu akan diuraikan tentang kelompok sosial yang ada di masyarakat, yaitu pertama ada kelompok sosial yang tidak teratur, yang kedua ada kelompok sosial yang teratur. Kelompok sosial yang teratur dalam masyarakat adalah lembaga keluarga dan kelompok-kelompok formal lainnya. Kelompok sosial yang tidak teratur dalam masyarakat seperti massa, crowd yang berarti kerumunan, mob yang berarti kerumunan aktif, dan public. Crowd atau kerumunan adalah bahwa mata dapat melihat dan telinga dapat mendengar. Kerumunan tersebut akan segera menghilang atau lenyap apabila orang-orangnya telah bubar. Karena kerumunan itu merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara. Dengan demikian, jelas bahwa kerumunan tidak terorganisir. Kerumunan dapat mempunyai pimpinan, akan tetapi tidak atau kurangnya mempunyai pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial, yang artinya interaksi di dalamnya bersifat spontan atau tidak direncanakan. Orang-orang juga bisa hadir dan terkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Kerumunan juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kerumunan yang berguna bagi organisasi masyarakat. Yang kedua, kerumunan yang timbul dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, kerumunan yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan kelompok manusia itu sendiri. Yang keempat, ada kerumunan yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan pribadi. Ada mob. Mob merupakan kerumunan aktif dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekacauan. Terjadinya mob juga secara spontan tanpa ada tata cara atau tradisi yang mengaturnya. Crowd dan mob mempunyai banyak persamaannya. Yang pertama, ada keduanya merupakan sekumpulan orang yang banyak. Yang kedua, ada terjadinya adalah karena suatu peristiwa. Yang ketiga, tidak adanya diskusi dan refleksi. Yang keempat, dimotivasikan oleh emosi dan impuls perangsang. Yang kelima, ada pesertanya terpadu sebagai suatu kesatuan yang dikuasai oleh emosi kolektif. Yang terakhir, setiap kepribadian individual menurun sedemikian rupa sehingga akhirnya kepribadian tersebut lenyap. Tetapi, mob dan crowd juga mempunyai perbedaan. Crowd yang sudah berada dalam kondisi agresif, sementara mob senantiasa berhubungan dengan tindakan-tindakan kekerasan, pengerusakan atau kerusuhan. Publik berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui media komunikasi, baik secara media komunikasi umum, pembicaraan pribadi, desas-desus, melalui media komunikasi seperti pers, radio, televisi, film, dan sebagainya. Setiap aksi dari publik diperakasai oleh keinginan individu, misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum. Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang yang berminat dan merasa tertarik terhadap suatu masalah dan berhasrat mencari suatu jalan keluar dan mewujudkan tindakan yang konkret. Publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kelompok yang tidak merupakan kesatuan, atau bisa terjadi kelompok tidak teratur.
Yang kedua, ada interaksi terjadi secara tidak langsung, biasanya melalui media massa. Yang ketiga, perilaku publik didasarkan kepada perilaku individu. Yang keempat, tidak saling mengenal satu sama lain, atau yang disebut anonim, yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat heterogen. Yang kelima, mempunyai minat yang sama terhadap suatu masalah. Yang keenam, minat yang sama tersebut belum tentu mempunyai opini atau pendapat yang sama terhadap suatu masalah. Yang ketujuh, berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedelapan, adanya diskusi sosial, karena itu publik ada kecenderungan untuk berpikir secara rasional. Ada 3 macam menurut Gottlieb, Center, and Broom. Yang pertama ada internet public, yaitu publik dalam perusahaan atau organisasi, misalnya karyawan, pemegang saham. Yang kedua ada external public, publik luar perusahaan, misalnya seperti konsumen, pelanggan, distributor, kreditor, pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada additional public, yaitu publik tambahan, bukan publik yang dalam, tetapi berhubungan dengan perusahaan atau organisasi, misalnya keluarga karyawan. Yang ketiga ada pengertian sikap dan persepsi. Pengertian sikap yaitu sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulasi sosial yang telah diterkondisikan. Persepsi adalah pengalaman masa lalu yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Perbedaan opini dan sikap serta macam-macam opini. Yang pertama saya akan membahas pernyataan opini. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilih-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan, atau bisa juga disebut konotatif. Yang kedua ada karakteristik sikap, yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada personal, yaitu faktor secara fisik dan emosional suatu individu termasuk ukuran fisik, umur, dan status sosial. Yang kedua ada budaya, lingkungan dan gaya hidup dari suatu daerah geografis tertentu. Yang ketiga yaitu pendidikan, adalah tingkat dan kualitas pendidikan seseorang, yang tercermin dengan meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi di Amerika kini. Komunikasi publik menjadi lebih rumit. Yang keempat ada keluarga, yaitu asal-usul keluarga. Yang kelima, kepercayaan atau agama, adalah suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau terhadap supernatural. Yang keenam ada kelas sosial, posisi dalam masyarakat dalam mengubah status sosial orang-orang yang akan mempengaruhi sikap mereka. Yang terakhir ada ras, etnik asli, kini meningkatkan mendorong penerimaan sikap seseorang. Karakteristik inilah yang telah mendorong atau mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk sikap. Yang ketiga ada opini dan sikap. Opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Karena telah dikemukakan bahwa opini merupakan ekspresi dari sikap, maka dari itulah sikap kecenderungan untuk memberikan respon terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Dengan demikian, opini dan sikap terdapat suatu kerjasama yang berkesinambungan di dalam diri manusia dalam menghadapi suatu masalah atau situasi tertentu. Yang keempat ada sikap dan persepsi. Persepsi ditentukan oleh faktor seperti latar budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, berita-berita yang berkembang. Persepsi lahir dari adanya pengalaman masa lalu yang dipertajam oleh nilai-nilai budaya, nilai yang dianut, serta berita-berita yang berkembang. Sikap adalah yang diungkapkan dalam bentuk apapun, seperti verbal bahasa tubuh, simbol raut muka, ekspresi, warna pakaian yang dikenakan, ruangan yang disediakan, waktu yang disediakan untuk bertemu, dan sebagainya. Maka dari itu, hubungan sikap dan persepsi adalah
Pola perilaku untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial dari adanya pengalaman masa lalu yang berupa nilai budaya, nilai dianut, dan berita yang berkembang. Yang terakhir ada macam-macam opini. Macam-macam opini dibagi menjadi 13. Yang pertama ada opini individu, adalah opini yang dikemukakan oleh orang secara terbuka di muka orang lain yang sedang berada dalam kelompok, baik secara formal maupun informal. Yang kedua ada opini pribadi, adalah opini yang dikemukakan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya atau bisa dipercayai. Yang ketiga, opini kelompok adalah opini yang dikemukakan oleh sekelompok orang melalui juru bicara seperti ketua kelompok atau organisasi ketua lainnya. Yang keempat ada opini konsensus, yang berarti kesepakatan. Dengan demikian berarti opini yang dihasilkan dari kesepakatan di antara para anggota kelompok. Yang kelima ada opini koalisasi, adalah opini yang dihasilkan dari suatu gabungan. Yang keenam ada opini minoritas, adalah opini kelompok yang terkecil dalam suatu masyarakat. Yang ketujuh ada opini mayoritas, yaitu adalah kelompok yang terbesar dalam suatu masyarakat. Yang kedelapan ada opini menurut perhitungan angka, yaitu opini didasarkan kepada perhitungan suara. Yang kesembilan ada opini aklamasi, adalah opini yang diterima atau ditolak secara serentak oleh seluruh audiens. Yang ke-10 ada opini publik, adalah kesatuan opini yang ditimbulkan dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan dan membicarakan isu yang kontroversial. Yang ke-11 ada opini umum, adalah opini yang dihasilkan oleh suatu lembaga pengumpulan pendapat umum tentang suatu isu. Yang ke-12 ada opini musyawarah, adalah opini yang dihasilkan dari musyawarah perundingan tentang suatu isu. Yang terakhir adalah opini kesepakatan, adalah opini yang telah disepakati oleh sekelompok orang yang membahas tentang suatu isu tertentu. Sekian dan terima kasih.